boleh. Pak Suhendra usia berapa tahun? Umur saya 32 tahun, Pak. 32 tahun sekarang ya. Iya, Sudah berkeluarga? sudah. Istri, anak? Ya, anak saya 2. Anak 2. Ceritakan Pak, bagaimana bisa selamat lah Dari awal. Ya, pas kejadian sudah 8 bulan yang lalu, Pak ya. Iya. Pasca tsunami, waktu malam kejadiannya saya ada di rumah. Ada di rumah bersama keluarga. Pada malam itu saya lagi nunggu warung. Ya, lagi apa? lagi nunggu warung. Oh, Kebetulan nunggu. rumah saya di pinggir pantai. Iya. Saya buka warung kopi lah istilahnya untuk nambah penghasilan Iya. jajan-jajan anak. Pada malam itu istri dan anak saya lagi tidur pulas. Jam berapa itu Pak? Dari jam 8 dia udah tidur. Iya. Bapak belum? Saya belum nunggu warung. Iya. Pas kejadian pada malam itu saya sendiri di warung. Dan ada beberapa masyarakat juga, ada 3 orang lah. Iya. Yang sedang di tepi pantai juga lagi main. Pada malam itu cuacanya enak banget. Iya. Satu terang bulan, keduanya teduh ya Pak ya. Iya. Pada malam itu Pak, waktu kejadian itu jam kurang lebih jam 10 kurang ya. Jam 10 kurang. Iya, jam 10 kurang kejadian itu. Saya tidak tidak menyangka akan terjadinya Tsunami. ya bencana tersebut Pak. Saya lagi di depan rumah, lagi ngopi bersama ada 2 teman tetangga saya di kampung, Iya. ngobrol-ngobrol. Pas malam itu ada kejadian aneh juga sih Pak. Apa itu? Waktu ada buaya itu Pak. Oh, gimana buaya? Jadi pada malam itu masyarakat khususnya Kampung Paniis semuanya pada lagi istirahat karena Iya. sudah melakukan aktivitas Pak ya seharian. Pada malam itu terjadinya ada satu tontonan Pak yang menarik juga sih kalau menurut saya ya pada malam itu. Lihat buaya lagi sedang makan ikan. Ya. Lagi sedang makan ikan di tepi pantai di depan rumah saya juga Pak. Sudah ditangkap buayanya atau Belum. liar? Buaya muara sih Pak. Buaya muara. Buaya muara. Yang saya tahu buaya muara. Pada malam itu saya sempat nonton juga sih Pak. Sebelum terjadinya tsunami. Nonton dengan beberapa menit, 2 menit sampai 3 menit saya pulang ke rumah. Dari situ saya mendengar informasi ya. Dan suaranya itu bergemuruh. Bergemuruh. Saya tidak terpikirkan bahwa itu teh tsunami. Saya dengan tenangnya gitu Pak. Iya. Ketika malam itu langsung ada yang mengasih informasi dari Kelapa Koneng daerah Tanjung Lesung, menginformasikan kepada saudara saya yang di Paniis, ya teman ibu pengajian. Iya. Dari situ respon Pak bahwa sudah terjadi air laut pasang. Iya. Dan untungnya juga Pak, masyarakat di kampung kami responnya cepat. Iya. Akhirnya segera evakuasi dan itu tidak berselang waktu lama, hanya beberapa menit kemudian. Iya. Gitu. Saya juga nggak sempat nutup warung, nggak ini. Yang saya selamatin itu anak dan keluarga saya. Karena yang bikin saya tegang itu suara gemuruhnya itu Pak. Iya. Gitu. Yang saya tahu dan saya dengar dari yang lain, kalau terjadinya tsunami itu kan minimal ada gempa dulu Pak. Enggak ya kan ya. Iya.
pertama suatu suaranya bergemuruh, keduanya ditambah mati lampu. Itu yang bikin panik. Dan untungnya juga pada malam itu terang bulan. Akhirnya segera masyarakat itu evakuasi. Dan ada beberapa masyarakat juga yang sempat terlindas ombak juga karena menyelamatkan barang-barang mereka. Kedua, di kampung kami ada satu korban meninggal, sudah lansia. Karena tidak bisa evakuasi. Iya. Ketika dia mendengar informasi, ombak itu sudah di depan rumah. Dia sempat panik, dia sempat terombang-ambing juga, Pak. Iya. Ada tetangga saya banyak yang menyelamatkan harta bendanya sebelum terjadinya ombak, tertimpa juga, tapi alhamdulillah selamat juga, Pak. Selamat juga. Nah, Bapak ngasih tahu istri yang sudah tidur gimana itu? Dengan spontan aja, Pak. Dengan spontan. Saya nggak mikirkan apa-apa. Gitu. Yang penting karena saking paniknya ada gemuruh, ya, ditambah isinya mati lampu, ya kan? Gitu. Suara tetangga sudah memberitahu, ya kan? Ayo ngeli, ayo ngungsi. Kalau di kampung saya kan ngeli bahasanya, Pak. Ngeli itu apa? Ngeli ngungsi. Oh, ngeli. Ya, ngeli bahasa kita. Iya. Ayo ngungsi kayak gitu. Akhirnya untungnya masyarakat yang di Panis itu respon. Akhirnya warga kita yang di Panis selamat. Nulisnya gini? Iya. Ngeli itu ngungsi. Bahasa. Nah, nyebut tsunami apa? Tsunami yang mungkin sudah terjadinya dengar yang di berita, ya kan? Jadi tsunami aja gitu. Kalau orang tua mah nyebutnya cah laut lah ya. Cah laut. Iya, cah laut ya. Kalau orang tua mah, kalau kita nyebutnya tsunami, dengar yang dari orang. Iya. Ombak naik gitu. Nah, ngungsinya kemana? Ngungsinya pada hari itu mah berpikiran semua masyarakat dan warga di kampung kami cari dataran yang setinggi-tingginya. Gitu. Akhirnya masyarakat semua enggak satu titik, enggak, berpencar aja. Sekuat kaki dan sekuat tenaga kita supaya kita selamat. Gitu pikirannya, Pak. Enggak mikir apa-apa, enggak takut ada istilahnya binatang apa di bawah yang namanya hutan, takut ada binatang buas, enggak. Yang dipikirkan itu selamat gitu. Dari Paniis yang tempat tinggi ke arah pesawahan dari gunung. Ke sana lurus aja. Lurus. Ya, karena kita satu istilahnya belum tahu, belum mencukupi ilmu pengetahuan kita, terjadinya istilahnya bencana seperti ini, kita kebingungan juga, Pak. Iya. Tapi syukur alhamdulillah juga. Tapi sudah bagus ya reaksinya. Iya, untungnya. Dan setelah pasca tsunami, ya ketika hari terjadi tsunami, pada turun masyarakat semua pada nangis. Dengar, lihat situasi dan keadaan kampung. Termasuk saya juga, Pak, sempat kaget. Ketika saya menuju rumah, ternyata udah rata. Gitu. Ambruk. Sempat saya juga bilang sama istri dan anak saya jangan nengok ke lokasi. Di pengungsian aja. Sampai 1 minggu istri dan anak saya tidak dikasih tahu apa yang terjadi di lapangan, ya kan? Gitu. Takut trauma gitu. Jadi, setelah pasca tsunami, Pak ya? Iya. Setelah pasca tsunami saya juga sempat kaget, bingung dan gelisah karena terkait anak ya, Pak ya. Anak takut mentalnya tadi karena saking paniknya. Ketika pasca tsunami 1 hari sampai 1 minggu itu kita larinya ke hutan terus, Pak. Nggak berani di pemukiman. Nggak berani. Karena kenapa? Takut terjadi susulan tersebut. Sampai 1 minggu. Kita kebingungan juga pada hari itu, Pak. Kita dari mana nih? Sampai saya pinjam baju tetangga karena saya sama sekali tidak ada, ya kan? Gitu. Tapi alhamdulillah sudah lama kesini bantuan dari yang masih peduli sama kita. Dulu
kemarin terjadi tsunami saya nggak punya baju, sekarang alhamdulillah meskipun dapat kasih Pak. Gitu. Sebenarnya kalau mengingat tsunami hati saya tersentuh Pak. Karena saya sendiri yang alami. Kalau memutar lagi Pak ya kejadian, Masya Allah ini Pak, saya yang alami. Karena kenapa? Yang jadi korban itu adalah istri saya. Sebenarnya mah, iya. Timpa ombak Iya. ya. Sebenarnya kalau misalkan ada yang ngomong terkait pasca tsunami seperti itu, saya mah lebih baik menghindar. Karena kenapa? Mengulang lagi rasa kekhawatiran saya gitu. Ya bukannya saya gimana Pak ya? Nah, saya yang ngalamin, yang berjuang sama anak dan istri saya gitu. Gimana caranya menyelamatkan selamat? Nah, selama Bapak ke tempat tinggi itu berapa lama itu Pak? Ada setengah jam atau 15 menit, 10 menit? Iya. Sampai setengah jam lah. Setengah jam. Sampai setengah jam. Berjalan ya? Berjalan. Bukan berjalan, lari sih Pak. Lari ya? Lari. Saya bawa anak satu yang kecil sama istri, yang gede sama saya, gendong sekuat tenaga. Nggak mikirin apa-apa. Nah, Jadi yang satu berapa tahun? waktu itu 6 saya gendong. Yang satu 6 tahun, yang satu? Waktu itu 7 bulan. Oh, masih bayi. Iya. Dan dia juga tidak pakai apa-apa, melainkan pampers sama baju dalam itu apa singletnya. Singlet. Anak yang gede juga demikian Pak, pakai collar dan singlet juga. Saya pakai collar, pakai singlet. Istri saya pakai daster. Itu yang tersisa. Iya, iya. Gitu. Laki perempuan yang pertama? Laki semua. Oh, laki semua. Iya. Istri siapa namanya Pak? Istri saya Ade Rostini. Pak Ibu Ade Rostini. Iya. Berapa tahun? Dia seumuran sama saya 32. 30. Itu ada bantuan hunian sementara? Ada. Bapak dapat? Dapat. Dan RT setempat juga mungkin udah melihat bahwa saya itu salah satu dari bagian dari mereka juga. Saya juga terdaftar dari hunian sementara. Gitu. Yang namanya hunian sementara Pak ya. Gitu. Saya alhamdulillah saya rasakan Pak. Saya rasakan manfaatnya, saya istilahnya saya rasakan juga sama anak istri saya. Gitu. Tapi alhamdulillah Pak, untungnya ada hunian sementara, kita bisa nginep di sana juga. Nah, kita bisa canda bareng sama keluarga dengan adanya rumah tersebut. Jadi ketika maaf ya Pak kalau Ya. Pak kembali ke itu yang mungkin Bapak merasa tidak nyaman ya dengan pertanyaan ini. Semua yang ada di rumah hilang Semua. Justru itu sih nggak jadi pikiran kita Pak ya. Iya. Ya, yang penting keluarga dan anak saya Pak. Selamat. Gitu. Adapun istilahnya kerusakan, habis semua, ya kita percaya Pak. Nah, kita percaya milik kita ada. Gitu. Selagi kita dikasih motivasi sama istri, sama senyum anak Pak, demi Allah. Itu yang membuat saya kuat. Sampai bisa sekarang ini pakai baju juga. Itu yang membuat saya kuat itu. Toh kalau misalkan saya berpikirnya gini. Nah, kita cuma istilahnya harta kita sedikit, rumah yang habis. Coba tetangga kita, coba saudara kita, ya, yang keluarganya nggak ada. Itu yang bikin berat. Yang membuat semangat saya itu senyum anak. Masih bisa kita bercanda. Itu dikala anak kita nggak ada. Masya Allah. Itu. Ya, sampai sekarang banyak yang peduli sama kita Pak ya. Ada bantuan bentuk apapun, sebesar apapun, saya yang rasakan. Yang pertama buka baju dalam karung itu saya Pak. Nah, karena saya tidak punya baju satu setel pun. Untungnya Pak ya, untungnya banyak yang peduli sama kita, sama yang ada di Selat Sunda.
banyak relawan-relawan rela nginep siang malam untuk kita. Itu saya mendoakan semua mereka, karena berkat beliau lah pejuang tanpa pamrih nganterin baju dari kota ke sini hanya untuk kita. Sekarang tinggal di tempat yang lama. Iya, di Huntara. Masih di Huntara. Di Huntara. Karena satu, saya nggak mau ambil risiko Pak, ya. Itu yang namanya bencana juga, istilahnya nggak tahu siang nggak tahu malam. Yang penting saya nggak mau ambil risiko. Adapun di depan, saya untuk mata pencarian, gitu, untuk nambah uang jajan saya. Gitu. Saya punya warung lagi sekarang di depan rumah. Yang di pinggir jalan. Yang di pinggir jalan. Nah, tujuannya bukan untuk istilahnya untuk kita ini, untuk kita usaha. Nah, karena dari situ kita penghasilannya. Gitu. Sengaja saya bangun paksain meskipun dari manapun. Karena satu yang ditanyakan itu Pak sama anak saya itu rumah. Mana rumah saya, mana rumah Allah. Ya. Gitu kan? Itu yang saya bikin berat. Gitu. Nah, ini saya paksain maupun dari manapun juga. Gitu. Untuk banyak yang mendukung sama kita Pak ya. Meskipun kita dapat istilahnya ngambil dulu lah ya. Kita paksain. Sebenarnya mah saya nggak mau terburu-buru juga sih pada saat itu Pak. Saya yang dikhawatirin mental anak juga Pak. Gitu. Yang namanya usia 7 tahun udah ngerti lah Pak. Ya. Gitu. Saya paksain semua. Pak Suendra sebagai apa di desa? Saya kebetulan ditugaskan sama Pak Kades dari Kasih Kesra. Kasih Kesra. Iya, di Desa Tamanjaya. Kecamatan Sumur. Pandeglang ya. Iya. Nuhun Pak. Iya, sama. Punten ya mau jadi nyuap-nyuap. Iya, sebenarnya ketika ada pertanyaan seperti itu sih ya, saya lebih baik menghindar biar teman saya menjelaskan gitu. Gitu. Sebenarnya jarang ngasih keterangan Pak. Gitu. Karena tadi takut tersentuh lagi. Iya. Tapi yang saya salut itu kepada warga ya, warga Paniis, begitu ada cak laut, lari ke tempat tinggi, itu yang paling luar biasa. Mungkin tadi banyak media mungkin Pak ya, banyak media, terus tetangga kita juga pernah terjadi ya Pak ya. Mungkin itu belajar dari situ juga mungkin Pak ya. Sebelum yang Desember itu pernah nggak ada tsunami? Yang saya tanya ke orang kesepuhan di sana, orang yang lebih tua dari kita, belum pernah. Belum pernah ya. Itu yang pertama ya. Iya, gitu. Belum pernah terjadi kalau di Kampung Paniis ya. Mungkin sekupnya inilah tsunami lah ya. Gitu, belum pernah terjadi. Tidak ada gempa dulu karena ini dari anak Krakatau. Iya. Sumber penyebabnya. Iya, gitu. Kebetulan kalau Krakatau dari sini sih nggak begitu kelihatan Pak ya. Iya. Gitu. Sebenarnya dengar suara gemuruh itu kita berpikirnya sempat terpikirkan sama saya, oh itu mah suara mesin perusahaan ya, mesin tambak itu kan, kalau mati lampu dia suka bunyi juga mesin dieselnya ya kan. Itu suaranya gimana kan, suaranya itu gemuruhnya seperti gemuruh apa? Aja gitu Kang, lain dari yang lain gitu ya, gemuruh. Sempat itu yang membuat kita iya gitu. Sempat takut, saya juga takut lah. Ada getaran, Iya. Sama getaran. Nah, terus terjadi lagi gempa kemarin, ya kan? Gitu. Warung sama buka lagi. Saya tetap saya punya ilmu kemarin ya. Terus yang namanya tas siaga itu harus siaga ya kan? Saya punya tas siaga sampai 3 lah. 1 tas siaga anak, 2 tas siaga. Ya kan? Ketika terjadinya gempa kemarin itu kita nggak mikir apa-apa, nggak mikirin
kita punya istilahnya kompor gas di rumah gitu, punya istilahnya piring di rumah gitu, nggak mikirin itu Pak. Tas siaga yang dibawa isinya cuma istilahnya ijazah yang ditemukan kemarin sama relawan-relawan juga. Oh, ditemukan ya? Ditemukan. Justru saya mah tidak bawa apa-apa, ya, tidak mikirkan apa-apa Pak. Nah, justru berkatnya adanya relawan yang datang ke kita, gitu. Ijazah kita ya, gitu. Ijazah anak saya TK ya kan, gitu. Alhamdulillah ketemu juga. Ya, untungnya Pak dilaminatin gitu, nggak rusak. Gitu. Itu mungkin saya baru tahu manfaatnya laminating itu. Nah dari sana Pak, nah gitu ya kan, meskipun lusuh Pak ya, tetap masih dalamnya utuh lah gitu. Kita lapin lagi, cuma itu harta kita Pak. Lain itu nggak ada gitu. Nggak ada. Orang tua waktu itu di mana ya? Orang tua orang tua saya di Sumur Pak. Oh, di sini. Ya. Kenal nggak? Dia jauh. Oh, jauh. Jauh. Kita putus komunikasi sama dia Pak, karena tadi handphonenya hilang semua, gitu. Kang, mana gelombangnya? Ya. Itu berapa kali datangnya kan gelombangnya? Kalau untuk gelombangnya kalau saya sendiri sih nggak ngitung dan nggak ngelihat, nah. Jadi kita takut gemuruh karena situasi kampung pada saya itu beda, takut aja Pak, ya kan? Kita mikirkan jarak kita lari 200 meter aja itu udah kedengeran Pak. Nah, suara ombak menghantam pemukiman itu. Gitu. Gimana? Pertanyaannya gimana? Yang roboh ya? Iya, gemuruh lagi gitu. Beda gitu gemuruhnya lah. Kan dari ukuran pohon yang bekas tsunami kira-kira berapa meter? Kalau datang ukuran gelombang. pohon kita nggak kalau dengar dari tetangga yang ke hantam ombak juga ukuran serumah sih ya, karena ketika hantam itu gitu dari atas gitu. Gitu dengar yang kita sering-sering lah sama Pak RT sama warga-warga yang namanya di Huntara aja Pak ya, gitu. Sering ngobrol sama dia, tetap kayak gitu jawabannya. Jadi satu rumah itu hilang loh. Iya, ombak itu datangnya dari atas ini. Jadi ombak yang saya dengar juga dari kawan yang terhantam juga Pak ya, dari ombak dari masyarakat juga, bukannya dari laut, tengah laut gitu ya, dari pinggir gitu. Oh gini, ini batas pantai ya? Ya pantai ya. Tapi dari sini dari samping. Dari sini nih, ya kan? Oh. Dari arah ke Sumur itu ke sini, gitu nyapunya. Jadi misalnya ini batas pantai kan? Iya. Pantai datang dari sini. Datangnya dari samping. Iya dari samping. Dari depan juga, dari samping juga. Iya. Refraksinya. Emang Bapak dari mana? Geologi.